Ini marah-marahnya yang genuine kesel gitu. Tuh waktu lu lihat banyak banget ternyata. Jangankan busway, kereta loh mereka kagak mau sabar sedikit. Ini kereta tuh dari besi, bukan dari ongol-ongol. Ketabrak benjol dan putus. Yang mas-mas dua ini tidak tahu adalah mas-mas baju hitam itu bernama Rudy Golden Boy, seorang mantan atlet MMA yang sudah terbukti dong bisa mukul orang ya. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan dunia, dimana gue sekarang happy banget karena pembahasannya lucu, pembahasannya seru banget dan ngebikin terkekeh-kekeh. Bukan tentang yang ini, bukan tentang yang ini. Yang ini kayak ya udah aja, tipikal ABG masa kini, tau gak sih lu? Yang dia melawan hukum demi cinta ya. Masih SMP itu maksimal berapa tahun sih? 15? 16? Oh, 14? Tapi tiba-tiba udah naik ninja double R, goks. Gua gak tahu sih double R atau bukan. Tapi ninja pakai celana gemes dua-duanya. Ya Allah, bocah SMP. Oke. Bukan yang gitu. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sedikit demi sedikit akan menyebalkan. Yang pertama, ada perkara orang ngelanggar lalu lintas. Bukan orang sih, orang-orang yang melanggar lalu lintas. Jadi di Twitter lagi ramai video ini, video tentang driver busway yang lagi marah-marah ke orang-orang yang ngelanggar lalu lintas. Dan kalau lu lihat, ini marah-marahnya yang genuine kesel gitu. Tuh waktu lu lihat banyak banget ternyata. Drivernya itu yang bener-bener sekesal itu karena ya ketutupan men, jalannya ketutup. Ini ada orang-orang yang lagi mau kerja nungguin busway-nya datang tapi nggak bisa. Kejadiannya sendiri terjadi di halte imigrasi Jakarta Timur, di mana kondisinya ini bisa kita lihat kayaknya di jam-jam orang berangkat kerja. Mungkin ada pertanyaan, kenapa orang-orang ini kok lawan arah? Lokasinya sendiri kan ada di imigrasi Jakarta Timur ya. Kurang lebih di sini deh, kurang lebih di sini. Nah, sepanjang jalur ini dari sini ke sini itu tuh jalanan cuma lurus doang, treknya lurus doang dan nggak ada putar balikan. Mungkin ada di belokan ke kiri atau gimana, gue nggak tahu. Tapi intinya si orang-orang yang naik motor tadi kayaknya tuh pengen cepet. Jadi jalanan itu lurus doang gitu loh, dan emang sering kali macet. Pemotor-pemotor tadi ya seperti halnya yang dilihat di Google Maps ini. Mereka pengen cepet aja gitu. Mereka pengen cepet, akhirnya nerobos jalur busway tanpa mereka sadari kalau di bagian depan sini itu ada polisi yang sudah menunggu mereka. Kemungkinan gitu ya, karena nggak ada alasan buat mereka muter balik selain polisi. Jadi kemungkinan besar di depan sini tuh ada polisi, ada pihak polisi yang lagi menunggu mereka. Ini kan arahnya dari sana nih, dari sana ke sini gitu. Akhirnya mereka ya muter balik karena mungkin nggak mau ditilang, sayang duit kali, kita nggak tahu juga. Tapi ya akhirnya gini, ribut sama driver busway soalnya ya, jalannya ketutup, dua-duanya sama-sama nggak ada jalan. Cuman hebatnya ya driver busway sampai ngomong kayak gue nggak akan balik sampai malam, nggak peduli gue. Akhirnya pemotor muter balik. Goblok. Ini nggak apa-apa nih dikatain manik goblok. Udah mah masuk jalur busway, lawan arah, mengganggu kenyamanan publik dengan menghalangi jalannya mobil busway. Yang padahal kalau dilihat di samping kayaknya nggak macet-macet banget nggak sih? Nih, kayak jalannya lengang gitu. Coba tuh, kayak jalannya ya udah padat merayap aja gitu yang di samping. Kenapa sih? Ya ampun. Masalahnya nih orang-orang kayak gini kalau ditanya pasti jawabannya kayak, oh saya lagi buru-buru, takut terlambat, tai kucing, nenek gue lahiran, kucing saya kawin lagi. Wah kucing kaya saya coba.
Gimana negara ini mau maju kalau yang sehari-hari kita lihat adalah begini? Maksudnya men, lu bayangin di Google Street View, di Google Street View sendiri aja kita bisa lihat dilarang masuk kecuali busway. Tapi dia, ya Allah, lihat ini berapa, 1, 2, 3, ini Astrea Grand lagi. Kata, ya Allah, bapak tangannya hilang lagi. Di Google Maps saya segitunya. Yang menyebalkan adalah mereka-mereka ini tuh mental ibu-ibu yang nyelak tukang nasi uduk dengan alasan anak saya udah terlambat sekolah. Kata gue berangkat lebih pagi kalau berangkat. Kalau ada ibu-ibu ngomong kayak gitu, saya duluan ya mas, anak saya udah terlambat. Lu ngomong sama anaknya bangun lebih pagi, gitu. Maaf, tapi ya begitulah hidup gitu. Suruh si anak ini untuk membiasakan diri dengan tidak adilnya dunia. Bangun pagi kalau telat. Sembarangan aja lu. Men, gini men, bagaimana lu berharap negara ini bisa maju ketika sumber daya manusianya selalu pengen jalan pintas? Ketika kita lihat negara yang emang udah beneran maju, ini gak ada nih orang masuk jalur busway tuh gak ada. Well, to be honest gue gak tahu ya ini di tol atau di mana gitu, tapi terlihat nggak ada. Jalur bisnya itu tetap punya bis, meskipun cuma ditandain pakai mark warna biru. Tidak ada mobil masuk sini terus nyalip sini nggak ada. Enggak, ini balik lagi tentang apa? Headset, otak rusak. Malu men, malu. Masa apa-apa maunya cepet, giliran ngelakuin hal salah takut ditilang sampai pada muter balik. Mereka ini bukan berani karena bener, berani karena banyak. Gue respect sih sama driver Transjakartanya gitu. Maksudnya dia tetap mempertahankan posisinya. Gue gak peduli apapun yang terjadi, lu kesono. Ini ada satu komen bagus nih. Baik betul Transjakarta menyediakan kebun binatang dekat halte. Anak kecil pasti suka nih main ke halte, lihat binatang dikandangin. Wah, gitu. Tabrak. Men, jangankan busway, kereta loh mereka kagak mau sabar sedikit. Gue kemarin sebenarnya pengen record beberapa perkara tentang orang-orang yang ngelewatin palang rel kereta api untuk kita bahas lebih lanjut gitu, tapi tetap nggak bisa diomongin karena apa? Akan selalu ada, akan banyak pertanyaan dan nggak ada habisnya. Pertanyaan gue sederhana, emang worth it untuk lu kayak lebih cepet 1-3 menit tapi taruhannya nyawa lu gitu? Emang masuk akal? Ini lu lihat lu rame kali, Wak. Ini palang tuh udah nutup dari tadi tapi masih ada aja nih. Pak Ahmad tuh kemana tuh? Di sini untung ada Pak Ahmad, respect. Apa namanya, flag person flag, gue nggak tahu. Pokoknya orang yang megang bendera untuk ngabarin si kereta. Bener-bener karena dikibarin benderanya, keretanya akhirnya mau nggak mau berhenti. Masa iya si kereta yang harusnya tanpa halangan ngalah sama orang-orang pala batunan menjembalkan ini? Nggak masuk akal nih, masih maksa tuh. Disuruh mundur maunya maju, disuruh maju mundur. Nah gitu gimana, bingung banget ya tuh, mampus gak lo. Orang sampai pada panik nih, kereta tuh sampai nunggu. Masa sih kereta ini lagi sempet-sempetnya ada bapak-bapak, lu lihat. Dia naik Megapro apa gitu, motor gede. Dia mundur, jatuh. Nah, nyangkut. Nah, bingung. Ya. Malah ke situ. Untung keretanya diberhentiin Pak Ahmad nih. Keretanya diberhentiin Pak Ahmad, untung bisa berhenti. Waduh. Untung bisa berhenti keretanya. Hei. Untuk apa lu mengorbankan nyawa lu hanya demi 1-3 menit lebih cepat ketika lu bisa sabar? Tunggu gitu loh. Ini kereta tuh dari besi, bukan dari ongol-ongol. Ketabrak benjol dan putus. Nah,
Orang tuh kadang aneh-aneh men di Indonesia. Gue bingung. Kayaknya bener deh kalimat orang-orang gitu. Kayak kalau lu bisa bawa kendaraan di Indonesia, lu bakal bisa ngebawa kendaraan lu mostly dimanapun. Orang-orang ini tuh nggak masuk akal. Lu lihat, gue ketemu video ini. Ada orang naik mobil lawan arah kecepatan tinggi. Kalau dari arah sebaliknya berarti kan ini di jalur kanan. Jalur kanan kan biasanya untuk mendahului. Lajur itu digunakan untuk mobil mendahului bagian tengah. Posisinya harus cepat. Ketika ngelihat mobil kayak gini terus tabrakan, apa kagak meninggal orang kok nyari mati? Gua mah heran. Lu siapa? Mana pakainya Innova? Innova apa Avanza ini? Mobil-mobil begitu lu trek-trekan di jalan terus, lu pikir siapa? Dominic Toretto? Anjing, nggak jelas banget biasa. Yang jadi pertanyaan juga, kok bisa ya? Kok bisa sih dia masuk? Apa dia masuk lewat jalur keluar? Jalur keluar kan rata-rata emang nggak ada pintunya segala macem gitu. Tapi kan susah men. Masuknya juga bahaya. Orang gila. Berasa Fast and Furious aja. Berasa CJ bawa mobil, udah stres. Kita tuh perlu memanage kesabaran kita lebih dalam lagi ternyata. Jangan yang gara-gara pakai helm lu pikir otak lu tenang. Kagak. Ketubruk kereta helmnya remuk. Helm remuk gak sih? Gue gak tahu ya. Kalau STD harusnya gak sih, tapi gue gak tahu juga ini kereta men. Ya lehernya bisa putus. Sabar gitu. Karena orang-orang yang tidak bisa sabar akan berakhir dipukulin sama orang lain, seperti halnya video ini. Nah, baru gue pengen bridging ke sini. Ini cerita bagus banget, seru banget, lucu banget gue ngeliatnya anjing. Jadi, ada sebuah video di Instagram, pertama kali dinaikin sama Kabar Bintaro kalau gue nggak salah. Video ini intinya ngasih lihat keributan yang sempat terjadi pada tanggal 6 Agustus lalu, hari Minggu. Jadi ceritanya ada mas-mas baju hitam ini sedang menunggu pesanannya untuk di-scan dan kemudian bisa dibawa pulang. Tapi tiba-tiba datang dua emas-emas yang entah mau ngapain, entah beli rokok, entah top up money atau apa, tapi dia nyelak. Terus ketika ditegur, dia malah seenaknya, malah merasa hebat. Mungkin karena dia berpikir 2 lawan 1 dia pasti menang dalam hal merenggertak seseorang, dia jadi mengintimidasi, seperti itulah bahasanya. Nah, mas-mas yang baju hitam ini tidak terima, akhirnya kecot, melawan balik. Cuman si jamet, orang-orang di komen nyebutnya jamet-jamet itu. Cuman si 2 jamet ini dia tetap maksa dengan bilang kayak, bentar doang biji lalu meletek. Akhirnya mereka ribut lah dan terjadi baku hantam, pukul-pukulan yang sempat terjadi. Sayang 1000 sayang, yang mas-mas 2 ini tidak tahu adalah mas-mas baju hitam itu bernama Rudy Golden Boy, seorang mantan atlet MMA yang sudah terbukti dong bisa mukul orang. Ya. Mampuslah mereka berdua. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin, adegan pemukulannya tidak bisa saya taruh di sini karena itu menyalahi aturan YouTube. Nanti saya takut kenapa-napa. Biar saya jelaskan kondisinya seperti bagaimana Jorogan ya. Jorogan ngituin MMA. Di zoom. Oke. Jadi awalnya didorong sama Mas Rudy. Mas-mas jaket merah ini didorong. Tetap terjadi dorong-dorongan. Mas Rudy di sini tetap minta sama kasirin dompetnya, layanin gue dulu, gue datang duluan. Dan ini adalah kesalahan yang orang-orang lihat juga dari kasirin dompetnya. Orang-orang berpikiran kayak, kasirin dompetnya gimana sih? Kok orang nyelak malah diduluin? Harusnya orang yang ngantri duluan dong, segala macam. Tapi ketika lagi ngomong sama kasir, Mas Rudy tetap didorong, diprovokasi. Akhirnya Mas Rudy menunjukkan kekuatannya, didorong lah. Ada mas-mas baju hitam tadi jatuh, yang satunya didorong lagi, terus kemudian ditendang, dipukul, bakuk. Nah, di sliding sampai jatuh, buset. Kayak lagi ngeliat CR sama Messi. Nah, mas-mas, Lu kedengeran gak tadi suaranya?
Terus akhirnya kedua orang itu sepertinya mengaku kalah atau gimana, atau ngajakin kayak keluar gitu segala macam. Tiba-tiba ada satu temennya lagi datang. Nah, jadi bertiga nih mereka nih. Bertiga lawan satu orang, mental keroyokan, kayak anak sekolahan lagi tawuran. Nah, keluar ngajakin keluar. Tapi Mas Rudinya beruntungnya tidak terpancing dan tidak diajak keluar. Dan videonya selesai sampai sana. Kronologis tambahannya menurut Mas Rudi sendiri adalah video itu kesannya saya yang memulai. Kalau ada video fullnya mungkin semua bisa lihat. Mereka yang memulai dan gak punya etika. Saya baru pulang dari acara fight di Garuda dan sedang mengejar waktu juga. Saya belanja keperluan popok dan beberapa snack untuk keluarga. Tiba-tiba jamet-jamet ini main nyelak aja. Dan kasir melayani. Nah ini kesalahannya nih. Dan kasir melayani. Setelah itu saya samperin mereka keluar. Dan kaki saya ditendang satu temennya. Dan mereka merusak helm saya sampai kaca pecah dan mereka kabur. Mental keroyokan, nyelak orang, kabur, otak rusak. Cuman yang gue respect sih, kan ada bagian yang mukul kan. Oh videonya sempat dinaikkan dan betul lah. Ada bagian yang mukul kan 2 kali gitu. Jadi masing-masing kayak sempat kena satu pukulan gitu. Cuman pukulnya tuh bukan mukul yang digenggam gitu men, tapi kayak tetap dibuka, kayak bikin tek gitu loh. Kayak cuma buat ngebikin seorang gini shock terus cabut segala macem gitu. Akhirnya cabut. Nah, titik serunya tuh mulai dari sini. Kita kan udah tahu kalau Mas Rudi adalah Rudi Golden Boy, Indonesian Muay Thai Championship, One Championship Fighter, dan caleg DPR terkuat di bumi. Gokil. Nah, 2 orang tadi ternyata juga orang yang cukup dikenal di sosial media. Si mas-mas yang rada gemuk tadi, ini namanya Maradona Marinir. Ternyata YouTuber juga. Dan di akun YouTube-nya, video yang dinaikin adalah video-video horor. Dimana orang bilangnya Mas ini berperilaku seperti dukun. Lah, pebasket sombong versus petinju sombong. Om Deddy Sumargo mengakui power dia. Nah, timbul pertanyaan dong. Ini beneran ribut atau settingan belaka? Nah, untuk titik ini saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari keributannya sepertinya beneran. Sekali lagi saya tidak tahu. Karena tidak ada gunanya kalau misalkan video berantem ini dibuat-buat. Tidak ada gunanya melakukannya di Indomaret, karena Indomaret juga bisa kena suatu waktu. Tapi intinya nih orang cukup punya nama men. Subscribersnya 52.000 men. Come on. Dia ngegibahin King Alex. Gokil. Alex Bizer. Mantap. Terkuat terus. Mantap. Santet online settingan katanya. Dan ternyata adu mekanik santet. Gokil ya. Intinya kita tahu dia cukup punya nama. Terus bahasan di akun YouTube-nya, di IG-nya segala macam adalah tentang perkara pertawuranan yang anak muda sangat suka sekali. Saya cinta Alex Bizer. Followersnya 130-an ribu. Dan di akun IG-nya dia mengklarify apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Mas Don, pribadi dan Estu mau klarifikasi tentang video yang beredar viral tentang dimana gua nyalip dan ada keributan di situ. Jadi di situ memang gua akuin gua berdua ini salah ya tuh ya. Iya, salah banget. Jadi gua akuin gua salah dan juga banyak pertanyaan kenapa lu nggak ngelawan atau apa gitu. Gimana kita mau ngelawan karena di posisi kita salah gitu. Hah? Kalau lu maaf. Gue jadi nggak enak nih, YouTuber juga soalnya. Tapi ya intinya gini, kalau misalkan salah, kecot kayak gitu, ya minta maaf. Aduh, gue nggak suka sekali sih ngomong ini. Tapi maksudnya lu punya angka yang cukup banyak. Followers lu lebih dari followers gue di IG. Subscribers lu lebih banyak dari gue. Maksud gue kayak yang seharusnya apapun yang lu lakukan di luaran sana merefleksikan apa yang lu lakukan di konten-konten tersebut gitu loh. Masa perkara nyelak bilangnya bentar doang. Iya, bentar doang. Kalau ada 10 orang bilang bentar doang, 30 menit lama juga bang. Ya siapa. Terus katanya
Gue nggak mau mukul karena gue sadar gue salah. Kalau salah minta maaf. Adek gue tahu. Terus juga banyak banget gitu komen. Minta maafnya pakai P lagi. Kenapa sih gue aneh banget? Di sini gue nggak pada kenapa-napa, kok aman-aman aja. Yang satunya juga nggak ada yang sampai di rumah sakit. nggak ada yang sampai di rumah sakit, yang satunya juga aman di rumah. Dan gue minta maaf sebesar-besarnya atas perilaku gue yang menyalip gitu ya kan. Tapi gue masih agak nggak seneng aja sih gara-gara gue kepukul doang. Karena gue di situ pengen ngelawan juga posisi salah itu doang, salah. Jadi kita berdua atau sama temen yang lain minta maaf ya. Hah, asik banget tuh kayaknya minta maaf. Gue baru lihat gue klarifikasi begini. Tai lu bilang gak ngelawan karena salah tapi ngerusak helm. Kamu tidak akan kupukul tapi helmmu hancur. Wah, bagus. Bagus. Lu kalau lihat komen ya isinya marah-marah doang. Padahal gue kira dia punya nama yang cukup kuat gitu. Emang bentar doang. Centang biru elit, petantang petetek sulit. Mantap. Ini kayaknya nggak gini men. Ini apapun yang terjadi, kalimat gua terlepas dari apakah ini settingan atau bukan. Karena banyak orang yang mempertanyakan itu kan. Mereka berdua udah punya nama soalnya. Tapi gini, kalau ini terjadi kepada orang yang bukanlah Mas Rudy Golden Boy tadi, apakah mereka akan minta maaf? Apakah helm orang akan diganti? Pertanyaan gitu. Sederhana sekali loh itu. Dan untuk perkara kenapa mas-mas kasirnya langsung ngelayanin mereka berdua, ya kemungkinan kenal, kemungkinan ditakutin di sekitaran sana, banyak sekali asumsi yang bisa terjadi gitu. Tapi ya tetap orang nyalahin karyawannya. Ada SOP, kalau ada customer menyelak itu wajib ditegur, dahulukan yang antri. Di minimarket sini juga gitu kok. Kami cinta Alf. Nggak boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Maaf. Nggak boleh. Kirain udah pada tobat, awalnya minta maaf malah ledekin gua nggak kepal tangan gua karena gua kasihan sama keluarga dan teman-teman lu, nanti nggak kenal muka lu, makanya gua gaplokin aja muka lu. See you tomorrow boy. Oh, tadi kalau lu lihat di postingan ini, Mas Rudy Golden Boy cek DM, nah kalimatnya gitu. Terus di sini, lu anak mana? Clearing yang kemarin, ketemu di SMS, gak usah bacot yang enggak. Lu mau panjang apa mau beres nih masalah? Gua anak Ciledug, gua mah ngikut aja, masih nggak seneng sih atas cara lu main tangan sama nendang. Mau kapan ketemuannya? Anjay. Besok sore jam 4 di SMS, nanti gua kabarin. Kirain udah tobat, bis digaplokin. Standby ya boy, anjay. Aduh, gue pengen wasitnya mas-mas kasir tadi sih. Kita boleh gak sih ketawa? Gak boleh. Tapi ntar takutnya kasirnya waktu jadi wasit, bang udah bang gitu. Soalnya banyak yang ngituin kasirnya loh. Tapi pada akhirnya mereka berdua bertemu di Polres Pagedangan, Tangerang Selatan untuk kemudian melakukan mediasi. Siapa nih namanya, pemuda di supermarket ini, saking nggak terkenalnya ya, pemuda di jangan salah, gue juga nggak terkenal. Tapi kayak, dan pemuda di supermarket ketika gue udah tahu dia siapa, maksudnya dengan followers yang cukup banyak, kalau gue jadi dia gue sakit hati sih. Maksud lu gue pemuda di supermarket ya gitu. Mereka minta maaf gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardona Marinir alias Masdor. Saya punya Pangestu alias Estu. Di sini ingin mengucapkan permintaan maaf atas video yang telah beredar di sosial media yang dimana saya melakukan kesalahan menyalip seseorang di kasir Indomaret. Ya, saya juga meminta maaf atas kejadian yang sempat ramai viral sekarang, yang sempat baku-baku gitu. Buat pihak Indomaret, saya juga minta maaf. Oh iya, mereka ada kewajiban untuk minta maaf sama pihak Indomaret juga sih. Tolong maafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata gue diem, kenapa sih bang? Kacamata ditaruh di sini, gokil. Jadi untuk perkara kasusnya sendiri kan seharusnya damai kan. Cuman ada lanjutannya nih. Kasus berkelahian mantan atlet MMA dengan dua pemuda berakhir damai, tapi syaratnya duel di ring. Mas Rudy bilang, tapi saya nggak mau damai gitu aja. Saya nggak mau. Ada damai bersyarat. Jadi saya ingin ngajak dia lanjut di atas ring, baku hantam, hajar saya sekalian. Jadi 1 lawan 2. Mereka menyanggupi. Seru nih.
Maksudnya Bapak dari Pak Budi mintanya kita untuk bertarung lagi gitu. Ya, resmi. Ya, dan sebenarnya menanggapi dari pernyataan Bapak yang katanya nggak senang, kalau nggak senang ya udah kita bawa aja ke arena yang sportif. Gokil. Kalau nggak seneng bawa aja ke arena yang sportif. Ya, ya kan kalau saya saya kasih pelajaran, kalau saya salah saya ya oke terus kasih pelajaran. Ya udah, ini gimana? Ya udah kita aja nanti tanggal 5 September baru berani. Ya, baru berdamai. Ya intinya gitu deh. Intinya mereka 1 lawan 2 akan bertarung di atas ring tanggal 16 September 2023. Kita tunggu kelanjutannya. Tapi ada update lainnya dulu. Kedua pihak dilaporin sama Indomaret ke pihak kepolisian karena kasir Indomaret tersebut juga terkena pukulan saat mencoba melerai perkelahian tersebut. Terus juga mengganggu ketertiban di muka umum, dan itu ya ranahnya Indomaret juga, jadi mereka berhak gitu. Meskipun ya gue juga nggak tahu sih. Ya meskipun ketika kalimat itu keluar pasti kasirnya juga yang kena. Tapi ya gue jadi kasih nama kasirnya sih. Penuh tekanan itu gue yakin. Cuman akan seru nih ngelihat orang bertarung. Yang satu adalah atlet MMA, yang satu adalah YouTuber yang kontennya tentang pertawuran-tawuranan. Mantap. Alex Bizer. Yeay, Alex Bizer punya saingan. Jaya. Mantap. Ini yang gue bilang seru banget nih. Karena apa? YouTuber. Gokil, respect. Tapi dia ada di acaranya ini loh, Denny Sumargo. Waktu Denny Sumargo mengakui power Alex. Wah. Lu gak boleh nyebut nama Alex, lu harus nyebutnya dia. Wah, because Alex is number 1. Wah, tiba-tiba gue dikirimin santet. Gokil. Sorry guys, ada yang mengganggu ketentraman green screen. Jadi ada sosok-sosok tidak terlihat yang tiba-tiba menghancurkan green screen. Gue curiga sosok-sosok ini dikirimin sama Mas Dons. Mas Dons. Ya komen-komennya kalau lu lihat isinya gini sih. Yaudah intinya gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ngantri. Ya, ngantri dong. Malu lah kalau kita ngebawa perkara kayak gini bahkan sampai ke luar negeri. Maksudnya sifat itu tidak bisa diubah, sikap bisa diubah. Bersikaplah sewajarnya, sebaik-baiknya, supaya nanti ketika kamu ada di tempatnya orang, kamu gak malu-maluin dan membuat emosi. Kalau misalkan lu nyelak, lu ke Jepang, abis dipukulin orang Jepang lu. Orang Jepang aja ya mau lewat, ini rel kereta nih, ini palang pintu, orang Jepang aja ngantri 1, 2, 3 supaya ini duluan gitu. Jadi kagak ada nih nanti lu lagi ngantri tiba-tiba lu kelindes yang ada mati goblok. Dah kocak. Kita tunggu aja 16 September 2023. Mantap. Oke, cari yang lain. Saya akan mendukung Mas Rudi, karena saya tidak suka orang-orang yang nyelak karena mentalnya mental ibu-ibu yang bilang anaknya telat sekolah. Siapa suruh lu banguninnya kesiangan? Siapa suruh nih anak kagak bangun-bangun? Nah, diajak tinju kan? Ya udahlah. Mas Rudi, saya follow. Boy, buat lo yang katanya petarung, gue di sini bukan petarung, tapi setidaknya gue bukan pecundang. Nggak kayak lu cuma ngomong doang. Anjay, mabar. Pal slebeu meledak. Udah ya, gue rasa itu aja dulu. Video ini nyusul ngantuk banget bro. Sekarang jam berapa? Jam 2.49, gokil. Itu aja dulu untuk video gue kali ini. Ya, jangan nyelak. Hormatilah orang lain jikalau kamu ingin dihormati. Bahasan selanjutnya ada beberapa pembahasan yang rada wadaw sebenarnya. Seperti salah satunya adalah ini, penjual nasi bebek di Sidoarjo yang menghilangkan nyawa sepupunya sendiri. Tapi ketika melihat korban tewas, pelaku takut dan sempat melakukan ritual agar korban hidup lagi. Astagfirullahalazim, orang rusak.
Edo Tensei, Cuk. Untuk yang perkara video berantem teman-teman, gue taruh di description box di bawah untuk lu ngeliat sendiri, untuk lu memutuskan siapa yang benar siapa yang salah. Apakah itu settingan atau enggak, kita nggak tahu. Semoga enggak, karena tidak akan menarik tentu saja. Dah, habis berarti ya. Subscribe, kita kejar 1 juta subscribers tahun ini. Like, komen, kita ketemu lagi di kesempatan. Nama gue Henry, sekian dan tapi siapapun yang bertarung, mau Mas Rudy, mau siapa tadi mas-mas pemuda, sama siapa, saya tetap memegang Alex Bizer karena dia tidak terkalahkan. Go Alex, go Alex. Mantap, bye bye, thank you semuanya.